Selamat pagi, suster, bapak, ibu guru, dan anak-anak kami yang terkasih. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang pengasih, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat dan rahmat yang masih Kau limpahkan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini juga ya Bapa, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semoga Engkau bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dan dapat melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu guru, dan anak-anak kami yang terkasih, kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 12 sampai dengan 16. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu guru, dan anak-anak kami yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kisah Yesus menyembuhkan orang kusta mengingatkan kita akan kisah-kisah selama pandemi COVID-19. Banyak kisah dan peristiwa yang berhenti pada popularitas di Facebook atau Instagram, bukan pada kesembuhan si sakit. Gereja menyadari bahwa menyembuhkan tidak berhenti pada popularitas, tetapi proses pendampingan yang berkelanjutan dan tersistematis. Menarik ketika ada orang kusta datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Yesus tidak menunjukkan kehebatannya. Yesus melihat penderitaannya, menyentuhnya, dan menyembuhkannya, serta Yesus tidak membutuhkan pengakuan. Yesus hanya berbuat agar orang itu selamat dan sembuh. Yesus menyuruh orang tersebut untuk segera memperlihatkan dirinya kepada imam dan menjalani proses ritual pentahiran supaya orang tersebut dapat diterima kembali di masyarakat. Yesus tidak membutuhkan popularitas, dan memang bukan itu tujuan Yesus melayani. Bahkan, popularitas yang kemudian diterima oleh Yesus bisa mengganggu fokusnya pelayanan. Itu sebabnya, begitu popularitasnya melonjak, Yesus malah mengundurkan diri untuk berdoa. Yesus bergembira karena yang sakit sembuh dan bersukacita. Sebagai contoh, ada seorang imam yang rajin berbuat baik, tetapi dalam sunyi. Suatu ketika, ia ditanya mengapa kebaikannya tidak dimasukkan di Facebook supaya terkenal. Lalu ia menjawab, "Saya bersyukur ketika mereka dapat tertolong, gembira dan bersyukur. Bukan diri saya yang penting, melainkan tujuannya tercapai, yaitu mereka memuliakan Allah karena melalui gereja. Allah menolong, toh kelak mereka akan menceritakan kepada banyak orang. Kalau saya mempromosikan di Facebook, menjadi terkenal malah bisa lupa kepada Allah, terus lupa berdoa." Nah, Injil pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk tetap bersyukur dan berbelas kasih kepada sesama. Injil hari ini mengingatkan kita untuk tetap rendah hati dan tetap bersyukur dan tidak menganggap diri kita hebat dan tidak